Penakdi serangan dongeng film. Sekarang Angelique Kang beraksi lagi nih film Taiwan yang baru dirilis sekitar bulan Juni 2023. Jadi masih baru beredar ya filmnya. Mukha ka namang edukada. May kaya. Film Taiwan sendiri mengisahkan seorang gadis yang selalu kandas percintaannya. Gadis itu selalu ditinggalkan oleh pria yang dekat dengannya. Madami namang iba dyan. Hindi ko rin alam. Gadis itu bernama Ella. Akhirnya ia terlibat perselingkuhan dengan pria yang bernama Rico. Rico sendiri seorang kondektur bus yang telah memiliki istri dan anak. Kita ng pink. Huwag mo sanayin ng bata sa luho. Baka umasa yan. Bagaimana ya kisah perjalanan cinta Ella dan Rico? Tonton terus yuk alur cerita filmnya hingga selesai. Okay. Ako na. Para di na... Film pun dimulai. Terlihat beberapa siswa sekolah yang mempersiapkan acara untuk perpisahan. Di suatu ruangan, Ella dan Harold sedang asik bermain lato-lato. Dan tak disangka, ada gadis yang bernama Jenna. Ternyata si Harold mempunyai pacar 2 orang gadis di sekolahnya. Di saat itu juga, Harold lebih memilih Jenna daripada mempertahankan hubungannya dengan si Ella. Ella sangat terpukul mengetahui kalau Harold meninggalkannya. Oh! Sabihin niyo sa catering, dapat alas 8 nandito na sila. Setelah selesai sekolah, Ella memiliki usaha catering bersama temannya yang bernama Magnus. Hari itu, Magnus melihat Ella seperti orang yang stres karena kesibukannya itu, dan ia menawarkan Ella untuk santai sejenak dalam bekerja. Ketika itu, karyawannya menghampiri dan ia mengatakan kalau pelanggan Bu Tan meminta 200 kelinci untuk di acaranya nanti. Tentu saja, Magnus dan Ella pun bingung kemana mereka mencari kelinci sebanyak itu. Ella akhirnya mendapatkan kelinci dari tetangga kedainya, dan ia memberikan beberapa ekor kelinci secara gratis kepada Ella. Terlihat Bu Tan datang ke kedainya Ella dan ia mengatakan kalau putrinya sangat puas dengan pelayanan Ella dan Magnus. Ia juga mempromosikan catering miliknya Ella kepada ibu-ibu komplek dan arisannya itu untuk memesan catering kepada Ella. Nako, baka naman sigil mo kami ng referral fee niyan. Bu Tan juga memberikan uang tambahan untuk pesanan kelincinya itu kepada Magnus dan Ella. Mereka pun sangat senang karena Bu Tan sangat pengertian. Ako! It's our time to shine! Yes! Tama. Ketika itu, mereka sangat senang karena tip dari Bu Tan nominalnya sangat besar. Secara tak diduga, Ella mengatakan pria yang memberinya kelinci bernama Ken dan ia bermain lato-lato di rumahnya. Naisa kaya siyang yung mga kuneho niya? Kaya mo kaya? Sampailah mereka di rumah. Magnus masih penasaran akan petualangannya Ella bersama Ken. Ia meminta Ella untuk menceritakan padanya. May problema o ang alat-alat ko lang ba pagdating sa lalaki. Ella pun terpancing dan ia mengatakan kalau Ken orangnya egois, mementingkan dirinya sendiri. Karena Ella belum merasakan, ia sudah terkulai lemas duluan. Magnus malah menyarankan Ella untuk mencari sensasi baru, bermain di tempat umum atau tempat yang terbuka. Mendengar itu, Ella hanya geli sendiri karena ia tidak terbiasa. Keesokan harinya, Ella masih berada di kasur. Dan ketika itu Magnus menelponnya. Ia mengatakan sudah berada di lokasi orang hajat. Ella pun sangat bingung, mobilnya berada di bengkel. Dan ia harus ke lokasi tempat hajatan. Akhirnya ia memutuskan naik kendaraan umum. Ella saat itu memberhentikan taksi. Akan tetapi, taksi tersebut meminta bayaran yang mahal, 700 peso. Karena supir mengatakan tempat itu sangat jauh dan terkenal macet di daerahnya. Akhirnya Ella memilih naik bus untuk sampai lokasi itu. Dengan ongkos yang murah, Ella harus berdesak-desakan di dalam bus itu. Sang kondektur pun menanyakan tujuan Ella kemana. Entah mengapa, Ella terkesima dengan sosok kondektur bus tersebut. Saan ho kayo? Ipit. O kaya naman ho dun sa may bakanting armrest para kung sakali Ketika berada di rumah, Ella membayangkan sosok kondektur bus itu dan ia berfantasi dengannya.
Keesokan harinya, Ella pun bertemu dengan Magnus. Dan ia pun menceritakan bahwa kemarin di sebuah bus dia bisa mencapai puncak lato-lato dengan kondektur. OMG! Ella pun terlihat sumringah meski dirinya belum bersentuhan langsung dengan kondektur bus itu. Ketika itu, ia memberikan kunci mobilnya pada Magnus. Dan ia pun memilih untuk pergi menggunakan bus cinta. Mags, Ay! Kotse mo ang gagamitin ko. Akhirnya, Ella pun naik bus. Namun sial, kondekturnya bukan orang yang kemarin. Dan ia menanyakan kemana kondektur bus yang kemarin. Temannya itu mengatakan, pria itu bernama Rico. Dan Rico memiliki rute yang berbeda. Ella pun sangat kesal karena tidak bisa bertemu dengan kondektur Rico. Sementara di kehidupan Rio, ia mempunyai istri bernama Bing dan seorang anak perempuan. Hubungan mereka tidak akur. Bing selalu menuntut uang yang lebih pada Rico untuk bisa mencukupi kebutuhannya. Pwede naman. Sa huwes. Tinigil ko na nga buong buhay ko ng paksamahan ka. Sobra ba yung hinihingi ko? Saat itu, Nigel sepupunya Bing datang dan ia membawakan boneka untuk anak mereka. Dan Nigel juga membawakan sayur masakan ibunya. Rico mengucapkan terima kasih dan ia mengatakan tidak usah selalu sering membawakan makanan karena bibinya hanya seorang pensiunan dan ia tidak ingin menyusahkannya. Ba, Insan, ginusto naman yan ni Mama. Yan mo na. Tampaknya Ella tidak menyerah. Ia pun penasaran akan sosok Rico, kondektur bus itu. Akhirnya ia bisa bertemu dengan Rico di dalam bus. Pasok po tayo, pasok. Tanpa babi bu lagi, Ella memberanikan diri mengeroyok Rico dengan tangannya itu. Rico hanya bisa berdiam. Nagtatrabaho ko. Sejak kejadian di dalam bus, Ella pun mulai berani menghampiri Rico ke garasi bus. Hanya ingin bermain lato-lato saja bersamanya. Bahkan di mana saja mereka jumpa langsung bermain bersamanya. Bahkan, Rico juga sudah berani menginap di rumah Ella untuk menemaninya sepanjang malam. Oh, talaga? Sarap? galing mo magluto ah. Sige, mas masarap pa. Suatu hari, Rico kembali ke rumahnya dan ia disambut hangat oleh anak gadisnya. Ketika itu ia membawa kerupuk untuknya, namun anaknya meminta coklat karena paman Nigel selalu memberinya coklat. Bing juga meminta jatah uang makan kepada Rico, akan tetapi ia tidak bisa memberikan uang karena busnya lagi sepi penumpang. Bing pun mengatakan kalau Rico hanya membohonginya terus. Bing juga telah menyesal memilih Rico sebagai suaminya itu. Karena ia melendung terlebih dahulu, makanya dengan terpaksa ia menikah dengan Rico. Lebih baik berpisah karena Bing sudah tidak tahan lagi hidup bersama Rico dengan keadaan yang serba kekurangan. Karena tidak ingin berdebat dengan istrinya, Rico pun memutuskan untuk keluar dari rumah. Di tempat yang berbeda, Ella pun curhat kepada Magnus kalau ia dan Rico sudah bermain lato-lato bersama. Mags, kaya nga nag-iingat ako eh. Alam mo yung feeling na nabago for the first time? Saat itu juga, Ella mendapatkan pesan dari Rico kalau ia ingin bertemu dengannya. Rico dan Ella pun bertemu. Ketika itu Rico mengatakan kalau dirinya telah mempunyai anak dan istri. Ia pun berharap agar Ella bisa melupakan dirinya dan mencari pria lain selain dirinya. Mendengar itu semua, perasaan Ella pun hancur. Ia telah dibohongi untuk kesekian kalinya oleh beberapa pria yang mencintainya. Rico pun beranjak pergi meninggalkan Ella di tempat itu. Suatu hari, Bing meminta Rico untuk membayar iuran sekolah. Ketika itu Rico meminta waktu kepada Bing. Kalau saat ini ia tidak mempunyai uang untuk membayar iuran sekolah At anaknya. pagod na ako kakahintay sa'yo. At tinigil ko Perdebatan mereka pun berlanjut. Bing menyindir kalau ia selalu mendapatkan bantuan dari keluarganya. Dan ia merasa malu selalu dibantu Ano keluarganya. ba tingin mo sa sarili mo? Alam mo yung bulong-bulong. Saat itu, Rico menghubungi Ella dengan bermaksud akan meminta pinjaman. Namun saat di jalan ia mendapatkan kabar kalau Bing masuk IGD. Tetapi mereka memutuskan untuk pulang saja. Mendengar itu, Rico balik kanan untuk melihat keadaan istrinya. Sementara itu, Ella masih menunggu kedatangan Rico. Karena terlalu lama, ia pun memutuskan untuk pergi.
Oh, si Bing. Saat Rico berada di rumah, Nigel pun memberitahu keadaan Bing baik-baik saja. Dan janin yang ia kandung sehat. Rico terkejut mendengar kalau Bing sedang hamil. Rico menemui Bing dan ia meminta maaf kalau ia tidak mengetahui kalau Bing lagi melendung. Dan ia pun akan berjanji akan memberikan nafkah yang cukup. Keesokan harinya, Ella pun berniat menemui Rico di garasi bus. Akan tetapi ia bertemu dengan temannya. Lalu temannya mengatakan kalau Rico sedang cuti karena istrinya sedang hamil. Mendengar penjelasan dari temannya, Ella pun tak percaya apa yang ia dengar dari temannya Rico. Sige. Malam harinya ia pun bertemu dengan Magnus. Ia menceritakan segalanya. Ella tampak emosi kenapa percintaannya selalu gagal. Bahkan seorang konektur pun membohongi dirinya Hindi siya okay, Max. dan meninggalkannya. Sana, nag-stick na lang ulit na lalaki. Walang pakindanlan. Sahabatnya hanya bisa memberikan saran agar ia lebih selektif lagi untuk mencari pasangan agar tidak tersakiti lagi. Quits lang kayo. Suatu hari, Rico pun datang ke rumah Ella untuk mengembalikan barang pemberian darinya. Dan ia meminta maaf kepada Ella. Dan ia pun lebih memilih untuk kembali kepada anak dan istrinya. Ella pun mengatakan kalau ia sudah tahu semuanya. Dari temannya Rico, yang mengatakan istrinya lagi melendung lagi. Rico sudah tidak mempedulikan lagi perasaan Ella. Mereka pun akhirnya memutuskan hubungannya. Rico pun beranjak pergi meninggalkan Ella dan semua kenangan bersamanya. Pada malam harinya, Rico kembali ke rumah. Sungguh tak disangka, ia melihat Nigel dan Bing bermain lato-lato. Terjadilah keributan di antara mereka. Utang ina mo! Bing pun mengatakan kalau Nigel bapak dari anaknya yang ia kandung. Sungguh, Rico semakin emosi dan ia akan berniat membunuh Nigel. Namun, Nigel berhasil melarikan diri. Bing meminta maaf kepada Rico. Dan ia meminta kepada Rico untuk memperbaiki hubungannya demi anak gadisnya. Rico pun memilih pergi dari rumahnya dan melanjutkan kerja di garasi bus. Ella yang masih belum bisa move on dari Rico, ia pun akan merubah semua tempat itu agar ia tidak akan teringat lagi oleh Rico. Magnus sebagai sahabatnya hanya bisa memberikan dukungan dan ia yakin Ella bisa melupakan masa lalunya bersama Rico. Ito lang yung... 4 bulan pun berlalu. Ella yang lagi berada di hotel dan ketika itu ia bertemu dengan mantannya, Harold. Saat itu Harold sudah menikah dan ia mempunyai anak. Ia juga mempunyai satu perusahaan yang ia kelola. Ella hanya bisa tersenyum dan memberi selamat. Harold pun meminta maaf kalau dulu ia telah menyakitinya. Saat itu juga Ella sudah memaafkan semuanya. Hirap lang tanggapin na wala pala akong magagawa. Ella pun pergi meninggalkan Harold. Dan saat itu ia lupa kalau mobilnya lagi dipakai Magnus. Ia pun memutuskan untuk naik kendaraan umum. Saat di halte ia bertemu dengan Rico. Dan ia mengatakan kalau dirinya mencari Ella selama 4 bulan. Rico pun meminta kepada Ella untuk kembali kepadanya. Dan ia telah bercerai dengan istrinya. Namun, Rico hanya masa lalu dirinya. Dan ia meminta kepada Rico untuk tinggalkan dirinya. Namun kenyataannya berbeda. Mereka masih mencintai dan kembali bersatu. Dengan bersatunya mereka, film pun berakhir. Bye-bye.